Masih ingat kalian dengan seruannya Habib Rizik kepada para pengikutnya untuk mengasah golok? Semuanya asah golok di rumah masing-masing. Jadi ketika pasukan bela Jokowi berani mati nanti muncul tanggal 20 September 2024, maka kalau mereka cari gara-gara kita sikat. Pak, sekarang udah tanggal 24. Udah lewat 2 hari, Pak. Mana yang Bapak bilang itu? Iyalah semua anggota Bapak selama 1 minggu ini udah capek ngasah golok di rumah, Pak. Itu aja kerjanya tiap hari. Rupanya nggak kepake. Iya kalau semuanya punya golok. Kalau cuma sebagian, terpaksa lu harus beli golok yang baru. Pak, kenapa sih Bapak? Harusnya sebagai seorang pemuka agama, Pak, jangan melakukan provokasi. Bapak kalau diibaratkan barang, Bapak itu pabriknya provokasi. Kenapa bisa begitu sih? Yang kami harapkan dari seorang pemuka agama, seorang ulama, adalah segala sesuatu yang teduh, segala sesuatu yang damai, segala sesuatu yang tenang. Kalau misalnya ada masalah kok sama Bapak Jokowi, ngomongi baik-baik. Jangan kau provokasi masyarakat nggak punya golok ini. Kau suruh ngasah golok, udah tahu nggak ada goloknya. Terpaksa lah beli dulu. Aduh, aku takutnya ya ada dua kemungkinan mengenai pasukan pasukan bela Jokowi ya, pasukan berani mati bela Jokowi. Kalau aku sendiri sampai sekarang nggak percaya, karena apa? Sampai sekarang nggak nampak wujudnya. Ya, aku takutnya ini isu ya yang dikembangkan oleh kubu sebelah. Dan Habib Rizik ini ada dua kemungkinan, ya, memang dia juga pembuat isu atau dia termakan isu. Ya, jadi kalau misalnya pembuat isu contohnya, aku rasa juga dia nggak mungkin dia pembuat isu, kemakan isunya dia. Ya kan, termakan isu, makanya emosinya begitu, meledak-ledak. Sampai bela-belain dia ciptakan lagu Fufu Fafa. Ganyang, 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 Fufu Fafa. Agak asik juga itu kalau diremixkan. Ganyang, Fufu Fafa, sekarang juga. Aye, ganyang, 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 Fufu Fafa. Aduh, ganyang, Fufu Fafa, sekarang juga. Fufu Fafa. Anak mantan apa haram demokrasi, entah apa dibilangnya itu. Aku pun juga malas menghafal-hafalnya itu. Karena kami waktu di sekolah nggak pernah diajari lagu-lagu kayak gitu. Setauku nada itu dipakai untuk yang gini. Cangkul, cangkul, cangkul yang setahu aku itu. Nggak pernah aku belajar lagu Bubu Bapak itu waktu sekolah. Jadi kenapa aku bilang termakan isu ya? Jadi bisa dikatakan ya, isu inilah sebetulnya yang dia pergunakan untuk membuat sesuatu yang meresahkan nanti di tanggal 20 Oktober 2024 pada saat pelantikan. Ya, itu dia. Jadi kalau kurasa ini termakan isu, kenapa? Kalau dia pembuat isu, dia harus hati-hati. Karena apa? Taruhannya harga diri. Ya kan? Karena apa? Kalau sempat dibilangnya, kalau misalnya dia pembuat isu, berarti memang terjadi. Kalau dia termakan isu, dia berarti itu dia lupa mikir. Ya, Mas sempat nggak jadi dimalukin lawak, kan begitu? Tapi memang dasar nggak tahu malu, cemana mau dibilang? Nah inilah udah tanggal 24 sekarang. Mananya aksi di Patung Kuda itu? Di Jalan Merdeka Baru itu sunyi senyap. Aduh, ya aku takutnya pasukan orang ini udah ngintip-ngintip kian. Bos, ini gimana ini? Nggak ada orangnya nampak. Masa nggak ada bagus-bagus kau? Iya bos, nggak ada. Polisi pun nggak ada sini kata. Nggak ada polisi jaga-jaga situ. Mana ada bos? Udah kena kerjaan kita ini bos. Kena kerjai. Lapet lah itu.
Ya, karena apa? Mungkin juga dia ingin memperalat suasana, menggunakan atau mempericu suasana. Berarti dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Ya, ketika ada memang betul-betul, misalnya nih, ketika memang betul-betul ada pasukan berani mati bela Jokowi itu, berarti dia berencana untuk menyusupkan beberapa orang dan untuk cari gara-gara bikinlah kerusuhan. Supaya apa? Supaya terjadi bentrok antara mereka. Kan begitu, itu kan rencananya. Rupanya nggak jadi. Itu dia, ya. Karena apa? Memang sampai sekarang pun juga, ya, ya mungkin ya kalau tidak salah namanya itu siapa ya? Sukodagdi kali ya, Sukodagdi apa gitu. Ya katanya dia adalah bagian dari tim relawan ya. Tapi sementara ketika di cross check tidak ada satupun tim relawan yang kenal sama si Sukodagdi. Ya, dan juga para apa namanya di antara relawan tersebut juga tidak tahu bahwasanya ada pergerakan yang namanya pasukan berani mati bela Jokowi, nggak ada. Gitu, makanya istana tenang-tenang saja, kita tenang-tenang saja. Nah, Rizik dan anggotanya kepanasan. Udah lama nggak perang ya bos. Ingat ya, Indonesia bukan tempat untuk berperang. Indonesia tempat untuk menjalin kerukunan antar umat beragama. Itu dia, ya. Tapi kalau sempat memang ini orang, ya, memang dialah biang keroknya atau dia yang menciptakan isu tersebut, aku udah nggak bisa bayangkan lagi. Memang betul-betul udah rusak lah memang orangnya, ya. Karena apa? Karena ini provokasi yang bisa dikatakan ini akan memecah belah bangsa. Ya, apalagi dalam beberapa ceramahnya, ya, belakangan ini ku perhatikan, dia selalu mengatakan bahwasanya nanti setelah kita tanggal 20 Oktober Bapak Prabowo dilantik, biarkan saja Bapak Prabowo dilantik, tapi Bapak jangan. Lu memang nggak ada Bapak mau dilantik. Yang mau dilantik itu namanya Gibran Raka Buming Raka. Aku nggak habis pikir kalau sempat ini. Itu kan Rocky Gerung ini entah betul entah enggak. Rocky Gerung ya itu sempat katanya mengatakan bahwasanya akun Fufafa itu miliknya Amin Rais. Kalau sempat miliknya Amin Rais, apalah mukanya Habib Rizik ketemu sama Amin Rais? Iya kan? Nah, itu yang kita apa namanya yang kita yang kita dapat dari media sosial. Aku pun juga kurang tahu memang betulnya itu statement langsung dari apa namanya Rocky Gerung dan itu bisa di cross check atau dipastikan. Ya, aku pun juga sampai sekarang juga masih sanksi sih. Sedangkan sama si Gibran aja aku sanksi kalau dia yang bikin, apalagi Amin Rais. Kan begitu. Mungkin orangnya. Tapi ini kan kita kan juga selalu apa namanya selalu mengedepankan praduga tak bersalah gitu dong ya, siapa saja bisa mungkin ya, itu dia. Baru dia katakan apa dalam setiap ceramahnya, maka Joko Widodo Mulyono ya, maka kita akan rame-rame membawa dia ke pengadilan. Siapa kau? Aparat negara bukan, polisi bukan, jaksa apa lagi? Apa hakmu menyeret-nyeret Jokowi ke persidangan, ke penjara? Enggak aja. Kadang-kadang orang ini ngomongnya ngawur tapi kelewatan. Ngawur itu biasa-biasa aja, level 1, level 2. Jangan loncat ke level 7. Mau memenjarakan sama kayak si Anies, mau memborgol. Siapa kau? Anies Amin Rais. Itu dia ya. Tolonglah ya, aku tahu kau itu sekarang itu mencoba untuk cari pamor, ya kan? Tapi nggak begitu juga caranya. Setelah sekian lama kau nggak muncul ke permukaan, begitu nongol kau cari gara-gara, kan begitu ya? Sekarang mana buktinya? Mana pasukan berani mati bela Jokowi itu mana? Sekarang begini, ya pasukan berani mati bela Jokowi itu dikatakan untuk mengawal Jokowi karena banyak orang-orang yang bersikap zolim dan juga berusaha untuk berbuat jahat kepada Jokowi. Jokowi nggak perlu pasukan itu. Karena apa?
Karena sebagai seorang presiden mulai dari kemarin sampai nanti tanggal 20 Oktober ganti jabatan dengan Bapak Prabowo Subianto, yang namanya Pas Pampres, yang namanya pasukan pengamanan baik dari TNI, Polri, itu semuanya tetap berada di bawah kontrolnya Bapak Jokowi. Untuk apa pasukan berani mati itu? Enggak aja kau ini memang ya. Jadi kalau mau mengembangkan isu agak elegan dikit, ya kan? Jangan yang lain. Terus apa kau bilang lagi ya? Selalu kau menggonggongkan bahwasanya ada kebangkitan PKI, ada kebangkitan PKI. Ada kebangkitan PKI. Apa? Dasarnya apa? Ya, dalilnya apa? Alasannya apa kau ngomong seperti itu? Ku bilang sama kau ya bahwasanya 10 tahun ini memang betul Joko Widodo itu bukanlah pemimpin yang sempurna, tapi kehidupan masyarakat sudah semakin disempurnakan dari sebelumnya. Itu dia, mau nantang-nantang pula lagi kau melawan-lawan, mau kau penjarakan presiden. Udah ku bilang siapa kau, siapa, ya kan? Ya, ingat ini ya, ku bilang sama kalian, setelah Bapak Jokowi purna tugas, dia tetap akan berada di dalam pemerintahan. Perhatikan itu. Karena apa? Seorang Prabowo saat ini tidak bisa dipisahkan. Jadi begini ya. Ini kita berpikir logis saja ya. Habib Rizik ada di barisan Bapak Prabowo dulu ya. Refli Harun juga ada di barisan Prabowo dulu. Begitu juga Rocky Gerung ada di barisan Prabowo dulu ya. Dan juga pada periode pertama yang namanya Mahfud MD juga ada di barisan Prabowo dulu ya. Kalau tidak salah dia menjadi ketua tim pemenangan kalau tidak salah tahun 2014 ya. Semua para pembenci Jokowi ya, dulunya itu kebanyakan sebagian besar itu berada di barisannya Bapak Prabowo ya. Tapi kenapa mereka itu seolah-olah menantang, seolah-olah ingin bikin rusuh, seolah-olah ingin membuat keributan? Karena apa? Karena mereka sebetulnya ingin berada di dalam lingkarannya Bapak Prabowo, tapi terhalang oleh karena kehadiran Joko Widodo. Ya, makanya mereka kesal gitu loh ya. Mereka kesal, seperti si Mahfud MD. Kesal dia karena apa? Dia tahu kalau Prabowo tanpa Gibran masih ada kemungkinannya untuk jadi Menko Polhukam. Gitu dia. Anies Baswedan juga tahu kalau Anies Baswedan tanpa Gibran gagal dia menjadi capres kemarin itu, paling tidak dia bisa mengulangi karirnya menjadi Menteri Pendidikan. Gitu dia. Dia tahu ya, seperti Rocky Gerung. Rocky Gerung tahu kalau tidak ada Gibran dan juga Joko Widodo di barisannya, di lingkarannya Prabowo kali ini, dia pasti diangkat menteri seperti waktu kemarin waktu kemarin Bapak Prabowo membuat kabinet, susunan kabinet IC-IC. Masuk namanya satu kemarin. Mereka tahu itu. Gitu loh. Ya, tapi Refli Harun begitu juga. Dia tahu kalau tidak ada Jokowi dan juga Gibran, ya, dia bisa menjadi bisa menjadi apa kemarin itu kalau tidak salah, bisa menjadi komisaris. Ya, kalau tidak salah dia menjadi komisaris. Itu dia. Kalau nggak ada Prabowo Gibran dan juga Joko Widodo, dia masih ada kesempatan untuk jadi komisaris untuk di perusahaan yang di BUMN yang dipimpin oleh kabinet Bapak Prabowo. Gitu loh. Jadi banyak hal. Habib Rizik begitu juga. Kalau tidak ada Gibran dan juga Joko Widodo, kemungkinan besar dia jadi Menteri Agama. Tapi saat ini ya Joko Widodo dan juga Prabowo tidak bisa dipisahkan. Ya, Prabowo is Jokowi, Jokowi is Prabowo. Itu dia, ya. Jadi bisa dikatakan sudahilah ya provokasimu itu, Bib, ya. Kau itu seorang pemuka agama, masa sih setiap ceramah yang kau tularkan itu bukan kata-kata baik, yang kau tularkan itu ajakan-ajakan untuk memasukkan Jokowi, ajakan untuk memusuhi pemerintah, ajakan untuk masuk ke dalam suasana yang keruh. Aturannya jangan dong, itu ya, itu baru namanya pemuka agama ya. Itu aku rasa kau lebih tahu lah bagaimana mencerminkan sesuatu yang baik kepada orang lain daripada aku, ya kan?
Pak Habib. Itu ya. Dan itu juga sampai sekarang ya. Perbaiki dulu hubunganmu sama Romai Rama. Dulu sempat kalian satu kandang. Mesra kali kalian dulu. Sekarang kok kenapa kayak gitu ribut? Itu dia ya. Jadi kalau kukatakan sih sebetulnya ini orang ya kepingin ya satu aja intinya, dia ingin eksistensinya kembali diketahui oleh masyarakat. Itu aja. Dia kepingin menunjukkan kemampuannya, padahal kemampuannya udah nggak seperti dulu. Dia ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia dia punya masa, padahal masanya tidak sebesar masanya yang dulu. Coba masa apa rumah yang dia sanggup kerahkan sekarang ini ke lapangan? Mana ada, ya? Mana ada aksi yang dia lakukan? Karena apa? Enggak, yang bayar nggak ada. Nggak ada alasan. Satu nggak ada alasan, satu nggak ada yang bayar. Siapa yang mau bayar uang makannya? Siapa yang mau bayar uang transportnya? Kan begitu, ya. Dan juga dia kemarin itu katakan apa? Ya, pengikut Anies jangan mau dibentur-benturkan, jangan mau diadu domba dengan pengikutnya PKS. PKS juga jangan mau diadu domba dengan pengikutnya Anies. Padahal dulu pengikutnya Anies dan juga pengikutnya PKS itu sama-sama dalam satu barisan, kan begitu. Sekarang kau sendiri pun juga sudah tahu bahwasanya pengikut Anies dan juga pengikut PKS itu udah nggak solid. Pengikut PKS dan juga pentolan-pentolannya saat ini sedang menikmati kemesraan mereka bersama dengan Kim Plus. Jangan ganggu masa-masa indah mereka. Jangan ganggu keromantisan mereka. Karena mereka udah capek. 10 tahun nggak dapat apa-apa. Ini mau kau rusak pula suasana, ya kan? Udahlah, ya PKS beda, itu partai politik, ya kan? Kalau Anies nggak tahu entah partai apa. Udah tahu kalian kan kalau bahwasanya banyak tim relawan Anies yang masuk ke Ridwan Kamil. Karena apa? Karena di dalam lingkarannya Ridwan Kamil sudah ada Suswono yang merepresentasi kehadiran PKS. Jadi bukan lagi diadu domba, bukan. Ya PKS dan juga para pengikutnya sedang menikmati kemesraan dan sedang menikmati pergaulan yang baru, sedang menikmati ternyata indah berjalan bersama, bersinergi bersama dengan anak bangsa lainnya itu. Dan anak abah kan enggak. Ya, mereka hanya mengedepankan sakit hati sama seperti kau. Ya. Itu dia. Semua kalian itu yakin. Aku sebetulnya kalian kepengen kali dekat-dekat sama Prabowo. Betul. Ku jamin itu. Dari mana Pupar bilang tahu? Tahu. Karena apa? Karena tidak ada satupun kalian yang berani mengkritik Bapak Prabowo. Gak pernah kalian sedikit pun mengomentari hal-hal yang miring tentang Bapak Prabowo. Gak pernah. Karena apa? Kalian berpikir kalau sepak ku kritik nanti mana tahu ada kemungkinan aku untuk maju, untuk apa namanya direkrut, nggak jadi. Lumayan lah, nggak usah aku kritik-kritik, nggak usah teriak-teriak aku, mana tahu direkrut, mana tahu ada penambahan kuota, kan begitu tuh pikirannya siapa Mahfud MD kan? Udahlah, ya sekarang apa? Keluar-keluar kalian gunanya untuk apa? Cari perhatian. Kalian cuma cari perhatian, ku bilang sama kalian ya, jumlah kalian itu tidak seberapa. Tapi keluar kalian yang paling besar. Ya, sekarang kalian sudah terpecah belah. Tanpa ada yang memecah belah. Bayangkan ada 42, bahkan diperkirakan ada 62 simpul relawan yang sebagian besar relawannya Anies dulu itu sudah masuk ke dalam relawan pemenangan Ridwan Kamil Suswono. Ingat yang ku bilang tadi kan, yang ku bilang kemarin kan, ya. Dan juga suara-suara, ingat ya, suara-suara para pemilih PDIP ya nantinya ya, kurasa juga sebagian juga akan ada yang masuk ke Ridwan Kamil. Pemilihnya Anies lebih banyak lagi.
Dan juga pemilihnya Ahok, ku bilang sama kalian, sebagian juga pasti akan masuk ke dalam Ridwan Kamil Suswono. Karena mereka mencoba mencari sosok yang lebih mendekati pimpinan mereka, yang lebih rajinnya mendekati Ahok, jujurnya mendekati Ahok, ya, kredibilitasnya mendekati Ahok. Itulah para Ahokers yang Ahokers inginkan. Lepotan aku ngomong jadinya. Itu dia. Jadi udahlah, no debat ya. Jadi ya tolong Habib Rizik, untuk Bapak Habib Rizik yang terhormat, menurut para pengikutnya, ya sudahilah ya ceramah-ceramah atau orasi-orasi ya yang belum tentu kebenarannya, belum bisa dipastikan kebenarannya. Tolong sudahi semuanya itu ya. Jadi masyarakat kemarin itu pun juga itu nggak sebagian juga seide samamu. Apalagi sekarang ya kan, orang itu udah ngasah golok, tadinya nggak punya golok beli golok, akhirnya udah hilang kepercayaan samamu. Mananya si Habib ini katanya beli apa ngasah golok, rupanya ditunggu-tunggu langsung nggak ada. Ya paling nanti dia akan keluar, akan apa namanya, akan muncul ke media, apa katakan ya, mereka takut kepada kita karena mereka tahu ya ada tantangan besar dari kita. Maka mereka takut mengeluarkan diri. Paling itu lagi, kita aja lagi entah begitu statementnya atau enggak. Oke? Oke lah dulu ya. Seperti itu ya. Salam para belak salam PKI. Jangan pernah percaya dengan yang namanya pasukan berani mati bela Jokowi.